Kisah pertempuran Sunan Kalijaga melawan Prabu Siliwangi memakan waktu hingga 7 hari 7 malam. Pertempuran antara Sunan Kalijaga melawan Prabu Siliwangi dilandasi karena alasan penyebaran ajaran Islam. Sang Prabu yang dikenal sakti dan ahli strategi pun sangat sulit untuk ditaklukkan. Kekuatan Prabu Siliwangi sangat dahsyat. Tak mau menyerah begitu saja, Sunan Kalijaga yang dikenal taat beragama itu meminta petunjuk kepada Sang Halik agar bisa mengalahkan Prabu Siliwangi demi menyebarkan ajaran Islam. Lalu Sunan Kalijaga pun pergi menemui Sunan Gunung Jati untuk meminta solusi kepdanya. Sunan Gunung Jati pun meminta Sunan Kalijaga untuk mendatangi Laut Selatan dan bertemu dengan Ratu Kidul, Nyai Roro Kidul. Tujuannya untuk meminjam senjata pusaka berupa tombak Karera Reksa, sebab Sunan Gunung Jati tahu betul bahwa pusaka itulah yang mampu menumbangkan kesaktian Sang Prabu. Namun, ketika sampai di Laut Selatan dan bertemu dengan Nyai Roro Kidul, Sunan Kalijaga justru mendapat penolakan. Sang penguasa Laut Selatan itu tak percaya bahwa Sunan Kalijaga adalah utusan dari Sunan Gunung Jati. Dengan karomahnya, Sunan Kalijaga pun membawa Nyai Roro Kidul menghadap Sunan Gunung Jati untuk membuktikan kebenaran sesungguhnya. Wahai putri Prabu Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu, maka dengan segala hormat pinjamkanlah Kalijaga pusakamu yang bernama tombak Karera Reksa, pinta Sunan Gunung Jati. Sang penguasa Laut Selatan itu bersedia meminjamkan pusakanya, namun dengan satu syarat, ia meminta agar yang meminjam pusaka itu menikah dengannya. Wahai Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegang pada keagungan syiar Islam. Menikahlah dengannya Ratu Kidul atas nama Islam dan bukan karena nafsu, ujar Sunan Gunung Jati. Namun Nyi Roro Kidul justru tak setuju karena dia tidak mau dinikahi oleh orang yang tidak mencintainya. Nyi Roro Kidul pun menguji kesetiaan calon suaminya itu. Ia meminta Sunan Kalijaga untuk membawakannya tasbih kecubung wulung di Laut Merah. Tanpa membuang waktu dan dengan karomahnya, Sunan Kalijaga pun bertafakur dan meminta petunjuk kepada Allah SWT. Dirinya kemudian didatangi 3 sosok lelembut, yang salah satunya bernama Sang Hyang Sontong. Sesampainya di pinggir Laut Merah, mereka pun disambut pendamping Ratu Bilqis dari bangsa siluman. Di sana, Sunan Kalijaga diberikan Nur Sulaiman berwujud peti ukir dari alam hasrat. Di alam peti itulah terdapat tasbih berbahan batu kecubung hijau atau tasbih kecubung wulung. Setelah mendapatkannya, Sunan Kalijaga lekas kembali dan menemui Sunan Gunung Jati juga Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul akhirnya bersedia menikah dengan Sunan Kalijaga sekaligus meminjamkan pusaka tombak Karera Reksa. Sebelum berperang, Sunan Gunung Jati pun menambahkan 1 tombak yang ditancapkan pada pusaka Karera Reksa hingga menjadi 9 cabang tombak. Sunan Gunung Jati pun menamai tombak itu sebagai Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Tak butuh waktu lama, Sunan Kalijaga beserta rombongan langsung berangkat berperang melawan Prabu Siliwangi. Pertempuran antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi itu pun tak terlelakkan hingga memakan waktu selama 7 hari 7 malam berturut-turut. Adapun Sunan Kalijaga akhirnya mampu menumbangkan kekuatan Prabu Siliwangi menggunakan tombak Cakra Langit tersebut.